pernah berada di titik terendah bang, parah banget itu bang. Tapi kan yang muncul di pikiran kan pertama orang tua, keluarga. Kan saya juga anak pertama, mau berhenti bimbang, mau lanjut juga bimbang. Antara mau lanjut kerja atau lanjut kuliah. Kan cuma pekerja keras sih bang, ganteng, rajin sholat. Semuanya sih ada di gua. Perfect ya, perfect. Ay, di atasnya perfect bang. Itu bagus sih bang, itu tuh. Gue suka banget tuh pertanyaan itu tuh. Perfect ya, perfect. Selamat datang di podcast paling jujur se-Indonesia. Bukan cuma bahas pencitraan, tapi bahas kenyataan. Ini dia, Close the Task. Podcast di mana tugas kuliah lebih berat daripada beban hidup. Episode kali ini, kita angkat tema yang dekat sama mayoritas masyarakat kampus. Sebuah kisah penderitaan, tekanan, sampai ketidakpastian masa depan. Judulnya simpel, derita mahasiswa. Untuk kalian yang kuliah, pasti sangat relate dengan podcast kali ini. Hari ini, kita nggak bahas dari sudut pandang alumni, dosen, atau motivator palsu. Tapi langsung dari mahasiswa aktif yang sekarang lagi berada di medan perang. Semester 4 menuju semester 5. Masa-masa rawan burnout, krisis identitas, dan juga judul proposal yang menanti. Langsung saja, kita sambut narasumber kita. Aldi. Halo bang. Oke, selamat datang. Baik. Podcast kali ini. Narasumber kita ini ya sangat keren ya, seorang mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Begitulah bang, hidup kayak gitu mah. Ya, langsung saja. Nah, kan semester 4 mau ini. Kira-kira ada enggak penderitaan yang paling merasa selama berkuliah? Wah, itu sih pertanyaan yang bagus sih bang. Kalau penderitaannya banyak, apalagi kan akhir-akhir ini, wah capek, tugas banyak. Mana tugas lapangan juga banyak. Pernah berada di titik terendah bang, parah banget itu bang. Nggak bisa bayangin bang, susah banget. Kira-kira pada saat mengalami penderitaan itu, apakah ada perasaan untuk berhenti berkuliah? Kemarin sih sempat ada bang. Tapi kan yang muncul di pikiran kan pertama orang tua, keluarga. Kan saya juga anak pertama bang. Jadi gimana ya, mau berhenti bimbang, mau lanjut juga bimbang. Antara mau lanjut kerja atau lanjut kuliah. Pernah sampai di posisi itu bang, dan itu parah banget itu bang. Dan juga bang, gue sempat ikut kerja bang kalau lagi libur kuliah gitu. Nah di situ pas libur-liburnya tuh udah mau mau berhenti kuliah bang, di situ parah banget itu. Kalau inget lagi, wah itu sih mau nangis gua bang, sumpah. Ingat keluarga. Jadi Aldi ini termasuk mahasiswa pekerja keras ya, yang sering bantu orang tua juga. Bukan cuma pekerja keras sih bang, ganteng, rajin sholat. Semuanya sih ada di gua. Perfect ya, perfect. Ay, di atasnya perfect bang. Nah, bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa yang harus tersenyum di saat banyaknya tumpukan tugas? Kita sebagai mahasiswa ya dituntut emang harus gitu, harus banyak tersenyum. Jangan ngeliatin ke orang gitu kalau lagi pusing banyak tugas. Anggap aja itu nggak ada, gampang itu mah. Nongkrong tengah malam sampai pagi nggak tidur, itu bagus tuh main Mobile Legends.
boleh tuh Wah, sama temen, bagus. Tapi jangan lupa tugasnya, kerjain gitu. jadi sebagai mahasiswa tuh kita harus utamain apa sih? Ngerjain tugas atau nunggu deadline? Hmm. Itu bagus sih bang, itu tuh. Gue suka banget tuh pertanyaan itu tuh. Apa tadi coba lah? Pilih ngerjain tugas sebelum deadline-nya atau langsung nunggu deadline-nya aja? Biasanya sih bang, yang sering tuh mahasiswa nunggu deadline. Jarang banget tuh ada mahasiswa yang ngerjain nggak pas deadline. Emang ada aja gitu bang tantangannya, seru banget itu. Lebih apa ya, lebih tertantang, pikiran juga lebih terkecoh gitu bang. Daripada kerjaan tugas, ya ngerjain langsung juga nggak apa-apa kan, lebih banyak punya waktu luang. Kayak bantu keluarga, anak kos misalnya, baca buku, belajar kegiatan baru, ikut seminar. Bagus sih, semuanya bagus. Nah, tadi kan disinggung soal masalah baca buku. Bisa ada nggak referensi buku nih untuk orang-orang yang nonton podcast ini yang bagus dibaca? Oh, kalau dari saya sih yang buku yang selama ini saya baca, referensi saya ya bang. Ya. Bukunya Tan Malaka bagus tuh, yang Madilog dari penjara ke penjara. Sama buat ya juga ini bisa juga nih buat teman-teman yang merasa mentalnya down gitu, banyak pikiran, mending baca buku seni apa gue lupa lagi bang, aduh. Mungkin belum ngerokok nih bang, boleh ngerokok gak bang? Boleh ngerokok. Siap Rokok aja. gak apa-apa ya bang ya. Minum. Oh boleh bang, Boleh. ya. Gini nih guys, podcast tuh harus kayak gini, jangan kayak orang-orang apaan kayak gitu. Korek gue gimana nih? Anjir, ada nih bang. Maaf ya bang ya. Iya. Nyala nih bang. Iya. Ay, enak banget lagi. Tadi sampai di mana ya bang? Referensi buku ya? Referensi buku ya. Oh iya, gue lupa. Ini buat teman-teman yang sering ngerasa down, mental health, sering nggak percaya diri lah, mending baca buku Filosofi Teras, bagus tuh. Sama Berani Tidak Disukai juga bagus sih. Kalau menurut gue, itu dari referensi saya sih bang. Bagus itu. Jadi sepertinya saudara Aldi ini referensi bukunya sangat bisa dibilang tinggi ya. Begitulah. Kalau di tongkrongan itu saya sering apa ya? Kajian buku. Ya, begitulah bang. Kaji yang sering, kadang sampai subuh nggak tidur, paginya main game. Tapi nggak lupa tugas kuliah bang. Itu hebatnya gue. Gue nggak sombong ya bang ya. Emang faktanya gitu bang. Gue sehebat itu. Oh, asik. keren juga ya. Ini patut dicontoh. Jangan lupa teman-teman, contoh saya ya, orang hebat. Nah, dan satu lagi, masalah mental. Kan tadi sempat disinggung nih masalah mental health. Nah, pernah enggak kayak merasa itu kayak orang-orang itu prosesnya berjalan, sedangkan kau kayak di situ-situ saja, tidak mau dibilang jalan, tidak berhenti, tidak, kayak gagal terus, tapi tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya nggak Beda maju-maju lah. tapi beda kayak orang-orang. kan orang-orang maju. Ya. Oh iya. Kamu kayak situ-situ saja. Dulu sih sebelum masuk kuliah pernah ngerasain kayak gitu. Sempat berada di posisi paling apa ya? Nggak maju-maju, pikiran nggak karuan. Tapi alhamdulillah sih bang, semenjak masuk kuliah wah banyak banget sih perubahan. Kayak pikiran udah mulai terbuka, bisa melihat isu-isu sosial yang berada di masyarakat begitu. Sama nggak mudah termakan hoax. Sekarang juga aktif di seni kan, di kampus. Saya bisa main gendang, gitar, semua deh bang. Wih, lumayan berbakat juga ya. Iya sih bang. Gue kalau jadi presiden wah, ayo aja sih gua.
Hebat gua. Kenapa nggak ngajuin diri jadi ketua di organisasi mungkin? Kalau itu sih ya lagi nggak pengen aja sih bang, lagi nggak mood. Gue sih sebenarnya kalau nyari kayak gitu mah sesuai mood aja bang. Kalau nggak mood ya nggak lagi. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, bagus mungkin kalau dikasih tahu untuk teman-teman di luar sana yang sekarang mungkin ada di titik capek dalam dunia kuliahnya. Ada mungkin sepatah kata untuk teman-teman di luar sana. Kalau buat teman-teman yang di luar sana yang ngerasa capek sama kuliah, ingat untuk apa kamu memulai. Tunggu. Minum dulu bang. Ya. Maaf ya. Pikirnya nggak jalan nih bang. Aduh, ngerokok lagi. Ini bang, enak banget rokoknya. Buat kalian yang merasa down, ingin berhenti kuliah, coba kalian ingat lagi dari mana kalian memulai dan untuk apa kalian melakukan itu. Masa mau sampai berhenti di situ? Ya pikirin juga kayak misalnya orang tua udah biayai mahal-mahal, masa mau berhenti di situ? Ya itu sih bang. Satu lagi nih bang, kata-kata untuk para orang-orang yang pengangguran tapi nyalain pemerintah. Wah, nggak bisa ngomong sih gua, parah banget. Itu aja sih bang. Ya. Dan itu dia obrolan jujur hari ini tentang bagaimana rasanya jadi mahasiswa di tengah tekanan tugas, harapan keluarga, dan si doi yang kadang ngambek gak jelas. Iya, begitulah. Kuliah itu bukan cuma soal nilai, tapi soal medan tempur, yaitu dunia perkuliahan. Saya Adil, ini dia close the task. Close pikirannya, close pintunya, buka pikiranmu. Sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang hebat Siap. telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan. Sekarang lagi sibuk sih bang, banyak banget kegiatan. Sosok cerita. Sosok cerita. Ini di sini ramai juga ya bang. Iya, semuanya gitu deh. Lautnya agak lumayan kotor. Nggak tahu nih bang. Di daerah gua juga gini, sampah. Ramai banget. Ada anak kecil tuh bang. Asik banget. Di situ sampahnya sih yang banyak. Ini kesadaran masyarakat yang butuh disadarin atau apa ya? Nggak tahu deh bang. Salah ngomong nanti takut. Oke. Biar. Astaga. Masa repot rokok? Halo bang. Ini lagi nyakutin lagi. Perfect ya, perfect.